Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, semua semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Ibu absen terlebih dahulu ya. Feby Estian, Hadir. Elisia Cindy, Hadir. Maulita Maya. Hadir. Untuk memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk Cindy memimpin doa. Berdoa mulai. Selesai. Nah, pada pembelajaran kemarin, kita sudah mempelajari tentang protista. Ada yang masih ingat apa itu protista? Saya Bu. Ya, silakan. Protista merupakan organisme eukariotik pertama atau tertua. Benar ya, jadi protista berasal dari bahasa Yunani yang artinya protos atau pertama. Kemudian klasifikasi dari protista. Feby, silakan. Protista mirip jamur, protista mirip tumbuhan, protista mirip hewan. Benar, protista diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Yang pertama mirip hewan, mirip jamur, dan mirip tumbuhan. Sebelum kita masuk pada materi, Ibu ingin tanya terlebih dahulu. Adakah tadi yang sarapan menggunakan tempe? Saya Bu. Pernahkah kalian memperhatikan putih-putih yang terdapat pada tempe? Pernah. Apa itu ya? Ada yang tahu? Jamur. Benar, itu jamur ya. Pada kali ini kita akan belajar mengenai fungi atau jamur. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, menganalisis ciri-ciri umum jamur. Kedua, membandingkan ciri-ciri jamur dengan organisme lain. Yang ketiga, mengkategorikan jamur berdasarkan ciri-ciri morfologinya. Kita biasanya menemukan jamur pada tempe atau roti basi atau kehidupan sehari-hari. Ciri-ciri umum jamur yang pertama yaitu bersifat eukariotik. Eukariotik artinya jamur ini memiliki membran inti. Yang kedua, uniseluler dan multiseluler. Tapi kebanyakan jamur pada umumnya itu bersifat multiseluler. Yang ketiga, tidak memiliki klorofil. Tetapi jamur ini memiliki pigmen warna lain, contohnya ada merah, coklat, kuning, dan lain sebagainya. Yang keempat, bersifat heterotrof. Karena jamur tidak memiliki klorofil, maka dia tidak bisa membuat makanannya sendiri. Yang kelima, dinding sel dan dari bahan selulosa dan ada dari yang bahan kitin. Yang keenam, tubuh terdiri dari benang-benang halus yang disebut dengan hifa. Hifa yang bercabang akan membentuk suatu anyaman yang disebut dengan miselium. Kemudian dapat bereproduksi secara seksual dan aseksual. Belum dapat dibedakan antara akar, batang, dan daunnya. Makroskopis dan mikroskopis. Jadi jamur ini ada yang makroskopis atau bisa dilihat dengan mata telanjang yang biasanya ada di lingkungan sekitar pada pohon, terus pada bebatuan. Kalau bersifat mikroskopis artinya jamur tersebut tidak bisa dilihat dengan mata telanjang atau kita harus menggunakan mikroskop. Hifa pada jamur ada 2 jenis yaitu hifa bersepta dan hifa tidak bersepta. Septa disebut juga dengan sekat atau celah, di mana pada celah ini sitoplasma berhubungan antara sel yang satu dengan yang lainnya. Hifa yang tidak bersepta disebut juga dengan hifa senositik. Jadi hifa ini memiliki banyak inti sel. Sedangkan hifa yang bersepta inti sel hanya 1 atau 2. Hifa juga ada yang bersifat generatif dan ada yang bersifat vegetatif. Generatif artinya hifa ini bisa digunakan untuk bereproduksi karena memiliki spora. Sedangkan hifa vegetatif digunakan untuk menyerap makanan. Nah, ini hifa khusus yang terdapat pada jamur parasit, yaitu hifa haustorium. Hifa ini hifa khusus karena dapat menyerap nutrisi langsung dari inangnya. Karena jamur ini bersifat heterotrof, jadi tidak bisa membuat makanannya sendiri. Ada 3 jenis jamur untuk menghasilkan energi. Yang pertama secara saprofit, kemudian parasit, dan yang ketiga simbiosis. Coba Cindy jelaskan pengertian dari saprofit.
Saprofit dengan menguraikan organisme sudah mati atau bahan organik lainnya, seperti daun kertas, ranting, serasah, pakaian, dan lainnya. Benar, jadi saprofit ini menguraikan organisme dari yang sudah mati atau bahan organik lainnya. Kemudian yang bersifat parasit. Ya, Feby silakan. Parasit. Jamur parasit menyerap nutrisi dari tubuh organisme lain, yaitu ditumbuhi inang. Parasit ini dapat menyebabkan penyakit. Benar ya, jadi parasit ini mengambil nutrisi dari organisme lain atau dari inangnya. Biasanya parasit ini dapat menyebabkan penyakit. Kemudian yang ketiga yaitu simbiosis. Silakan kita. Simbiosis mutualisme mendapatkan nutrisi dari organisme hidup lain, tetapi mampu memberikan keuntungan bagi organisme pasangan simbiosisnya. Misalnya Ascomycota yang bekerja sama dengan ganggang biru untuk membentuk lichens. Ya, simbiosis ini artinya dia mengambil nutrisi dari inangnya, tetapi dia memberikan manfaat bagi inang tersebut. Benar ya, tadi contohnya ada Ascomycota yang bersimbiosis dengan ganggang biru untuk membentuk lichen atau lumut kerak. Cara reproduksi jamur ada dua, yaitu secara aseksual dan secara seksual. Secara seksual ini dilakukan melalui peleburan antara inti jantan dan inti betina. Sedangkan secara aseksual, jamur berkembang biak melalui spora aseksual, melalui tunas dan fragmentasi. Fragmentasi ini pemutusan hifa menjadi individu baru. Reproduksi jamur secara aseksual ini sering dilakukan ketika lingkungannya mendukung, misalnya makanannya terpenuhi, nutrisi terpenuhi, mineralnya terpenuhi, dan lain sebagainya. Sedangkan secara aseksual ini jarang dilakukan oleh jamur. Biasanya dilakukan ketika lingkungan mengalami perubahan atau sedang dalam keadaan buruk. Berdasarkan cara reproduksinya, jamur diklasifikasikan menjadi 4 jenis. Yang pertama, jamur Zygomycotina, yang kedua Ascomycotina, yang ketiga Basidiomycotina, yang keempat Deuteromycotina. Yang pertama ada jamur Zygomycotina. Ciri-cirinya tersusun atas hifa. Hifanya terdiri dari stolon, rizoid, dan sporangiovor. Kedua, hifanya tidak bersekat. Ketiga, reproduksi aseksual dilakukan dengan berkecambah, sedangkan reproduksi seksualnya dengan ascospora. Kelima, Zygomycotina ini hidup dengan cara saprofit atau parasit. Ya, Cindy silakan memberi contoh jamur Zygomycotina. Rhizopus sp dan Mucor sp. Ya, benar ya. Jadi contohnya ada Rhizopus sp biasanya terdapat pada roti basi ya. Sedangkan Mucor sp ini pada kotoran hewan. Yang kedua yaitu jamur Ascomycotina. Ascomycotina ciri-cirinya yaitu hifanya bersekat. Percabangan dari hifa akan membentuk miselium dan tersusun kompak membentuk tubuh buah yang disebut dengan ascoka. Ascoka bentuknya bermacam-macam, ada yang botol dan ada yang bola. Yang kedua, kantong spora berupa askus. Jadi di dalam askus ini ada banyak ascospora ya. Yang ketiga, reproduksi aseksual dilakukan dengan conidiaspora, sedangkan seksualnya dengan ascospora. Yang kelima, kelompok ini meliputi rahi, bermacam-macam cendawan. Yang keenam, hidup secara saprofit, parasit, dan bersimbiosis dengan ganggang biru membentuk lichen atau lumut kerak. Ya, silahkan Feby, contohnya disebutkan. Penicillium notatum dan Arpegillus puenti. Nah, Penicillium notatum ini biasanya digunakan sebagai antibiotik. Sedangkan Aspergillus puenti digunakan untuk fermentasi kecap. Yang ketiga yaitu jamur Basidiomycotina. Ciri-cirinya hifanya bersekat, bersifat makroskopis seperti payung. Jadi jamur Basidiomycotina ini yang biasa kita temui sehari-hari. Warnanya bermacam-macam ya, ada yang merah, ada yang coklat dan sebagainya. Yang keempat, tubuh buah berupa basidiokarp.
Yang kelima, reproduksi seksual dengan Basidiospora, sedangkan aseksualnya dengan Conidia. Kebanyakan hidup sebagai saprofit, tetapi jamur ini ada yang hidup sebagai parasit pada tumbuhan dan bersimbiosis dengan akar tumbuhan membentuk mikoriza. Bisa menyebutkan contohnya, Rita? Jamur merang, jamur shiitake, atau jamur tiram. Ya, benar ya. Ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Bu. Ya, kita lanjutkan ya. Yang terakhir yaitu ada jamur Deuteromycotina. Jamur ini belum diketahui reproduksi seksualnya, jadi disebut juga dengan jamur tidak sempurna atau imperfecti ya. Yang kedua, perkembangbiakan aseksualnya dengan Conidium. Anggotanya adalah beberapa fungi yang hidup parasit pada manusia dan hewan. Yang keempat, hifanya bersekat. Dari keempat jamur tersebut, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ciri-cirinya? Ada yang kurang jelas? Belum ada, Bu. Kalau belum ada, Ibu akan membagikan LKPD. Jadi ini nanti kalian mengerjakan secara individu ya. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan LKPD ini. Jika ada soal yang kurang jelas, bisa bertanya ya. Cindy, ada yang kurang jelas? Belum ada, Bu. Sudah selesai semuanya? Ya, Bu. Ya, kita bahas ya. Kita bahas jawabannya. Dari Cindy, silahkan menjawab nomor 1. Ciri-ciri hifa zigomycotina, hifa tidak bersekat. Ascomycotina, hifanya bersekat. Basidiomycotina, hifa bersekat. Deuteromycotina, hifa bersekat. Ya, benar ya. Yang nomor 2, Feby. Reproduksi seksual, ciri-ciri Zygomycotina, zygospora, Ascomycotina, axpora. Si aseksualnya, silahkan Cindy menjawab nomor 3. Ciri-ciri reproduksi aseksual, Zygomycotina, berkecambah, Ascomycotina, Conidiospora, Basidiomycotina, Conidiospora, Deuteromycotina, Conidiospora. Benar ya, jawaban nomor 3. Kemudian cara hidup jamur, silahkan Feby bisa menjawab. Cara hidup Zygomycotina, saprofit dan parasit. Ascomycotina, saprofit parasit simbiosis. Basidiomycotina, saprofit parasit simbiosis. Deuteromycotina, parasit. Benar ya. Kemudian contohnya, silahkan Dita. Contoh Zygomycotina, Mucormudedo, Ascomycotina, Penicillium, Basidiomycotina, Letimus edodes, Deuteromycotina, Hitoplasma capsulatum. Ya, kapsulatum ya. Silahkan jawabannya dikali 20 ya. Kalau benar semua berarti dapat nilai 100. Ada yang salah dalam menjawab? Wah, berarti pintar semua ya. Terima kasih sudah mengerjakan LKM dengan benar. Boleh dikumpulkan yang LKM-nya ya. Kesimpulan pembelajaran pada hari ini, jadi kita sudah belajar mengenai ciri-ciri jamur dan klasifikasinya. Cindy bisa menyebutkan ciri-cirinya? Ya, silakan. 1. Eukariotik, 2. Uniseluler dan multiseluler, 3. Tidak memiliki klorofil, 4. Heterotrof. Ya, benar ya. Kemudian ada 4 klasifikasi dari jamur. Yang pertama ada Zygomycotina, kedua ada Ascomycotina, yang ketiga ada Basidiomycotina, dan yang keempat ada Deuteromycotina.
Nah, anak-anak jangan lupa ya pada pertemuan selanjutnya belajar mengenai peranan jamur bagi kehidupan. Semuanya sudah jelas? Jelas, Bu. Terima kasih, kita cukupkan pembelajaran pada hari ini. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.